Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita. Di sini ada firing project remuk-remukan. Jadi jauh-jauh dari Banjarbaru cuman bawa firing remuk suruh ngecat. Ini tukang, bukan tukang ya. Ini temen tukang cat tapi kurang ajar. Mintamu gimana? Minta cepet, gratis, klimis. Wes minta cepet, gratis, klimis. Ini tamu kurang ajar. Oke, kita sikat sore ini jam berapa ya? Jam 5-an. Jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Oke, jam 5 sore kita coba sikat motornya. Ini firing memang sudah datang dalam kondisi epoksi gini ya, cuman saya benahi sedikit-sedikit aja. Oke, langsung saja kita aplikasikan aja di atasnya sambil kita review warna terbaru dari Diton Premium. Oke, jadi sebelum masuk kepada materi yang akan kita angkat pada tema kali ini, saya akan jelaskan dulu untuk mengaplikasikan warna HC9090 Snack Venom produk dari Diton Premium atau produk terbaru dari Diton Premium ini adalah kita aplikasikan dulu untuk PP primer dengan kode 11120 atau epoksinya. Kemudian cat dasar kita gunakan warna black 9109. Kemudian baru kita aplikasikan HC9090 Snack Venom produk dari Diton Premium. Untuk permainannya, meskipun kita pakai aerosol maupun cat yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa, sama seperti halnya materi yang akan kita bahas di video kali ini. Mungkin teman-teman sudah melihat di beberapa teman-teman kreator yang lain yang membahas warna Snack Venom ini ya, tapi di sini tetap kita akan kulik kupas sampai dengan tuntas. Minta maaf ya, mungkin ini uploadanku agak panjang supaya teman-teman nggak banyak yang gagal paham. Ya wis siap noko tamumat atau wifi tetangga mungkin lebih aman. Oke, jadi mulai aplikasi dari cat dasar kita buat campuran ya yang standar, tak tembak jebret, tebel 2 layer, sambil koreksi untuk epoksinya ya, karena epoksinya tergolong epoksi yang nggak layak sih sebenarnya. Maksudnya persiapan panelnya intinya kurang banyak, media-media yang ya menurut saya ya memang kurang atau nggak warak. Banyak terdapat di epoksinya ini bintik-bintik lubang jarum kecil-kecil atau yang leleh ya. Ini yang saya namakan persiapan panel yang kurang. Oke, jadi ini persiapan panelnya memang kurang. Epoksi motornya medianya kan datangnya sudah epoksi ya. Terus kalau saya lihat untuk epoksinya ini terlalu kering. Epoksinya terlalu kering, ditembak akhirnya berdebu, terus ditembak agak encer, nah debunya masih tetap berdiri, jadinya muncul lubang-lubang kecil-kecil kayak gitu. Atau mungkin ada juga beberapa bagian yang epoksinya terlalu encer, ditembak mepet, akhirnya hasilnya seperti berbuih kecil-kecil seperti itu. Maklum, mungkin ini epoksi sisa-sisa aja yang dipakai, karena yang punya ini juga sering ngecat-ngecat ini gitu. Ini epoksinya kemarin pakai epoksinya apa ya? Velvet yang merah putih ya. Kamu diamkan berapa? Kamu diamkan berapa umur epoksi sampai kamu kirim tadi malam ke sini tuh? Sebelum lebaran lah saya kira-kira. Lebaran ini Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri. Berarti lama ya, cukup lumayan lama ya. 3 bulan, 4 bulan lebih. Jadi teman-teman kalau misalnya dapatnya seperti gini ya, kalau sudah terlanjur ditembak hitam, tetap dipakai sek dengan amplas berapa tadi ya? 600. Pakai sek seperti gini, baru kita tembak sekali lagi supaya warna hitamnya dapat yang gurih tipis sehingga nanti absorb clearnya enggak terlalu banyak. Kalau cat piu enaknya seperti gini, dia hitungan 30 menit ada ya. Enggak sampai ya, enggak sampai 3 berapa? 15 menit sudah bisa sanding seperti gini. Ini rencana langsung kita aplikasikan warna Snack Venom dan malam nanti setelah maghrib atau setelah isya kita clear coat. Cuman ini tetap kita tembak tipis lagi warna hitam, tipis sekali rata keseluruhan daripada media, karena semua medianya double. Kalau kita paksa tembak, tetap kita kesek lagi, kita tembak sekali lagi.
Ini supaya untuk menghilangi pori-pori bintik-bintik yang kecil-kecilnya. Untuk kasus epoksi masir, bahkan mungkin bisa sampai epoksinya bintik, ini juga bisa terjadi pada epoksi aerosol seperti halnya di tone premium ya. Faktornya bisa disebabkan dari beberapa hal. Mungkin ketika kita aplikasi di suhu yang panas, mungkin jarak tembak kita yang terlalu jauh, atau mungkin ketika cuacanya lembab, kita aplikasinya terlalu mendekat sampai halnya terjadi meler. Parahnya biasanya di bekas meler itu sampai berbuih bintik-bintik jarum ya. Jadi kita meski pinter-pinter baca suhu untuk menghasilkan droplet partikel meskipun ini hanya epoksi supaya bisa mendapatkan flat yang bagus. Oke, selanjutnya setelah kesek selesai, aplikasi cat yang layer yang paling terakhir untuk mixing ratio thinner kita buat kencer hanya untuk menutupi permukaan dari catnya supaya bisa kelihatan gurih dan flat. Iya Mas ya? Jam berapa? Jame. Cuma mungkin kalau muncul dhuwure ram. Oh, jam 6. Oke, kita tunggu sebentar, seperempat jam, langsung kita aplikasikan warnanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana aplikasi cat yang berpartikel aerosol seperti gini. Karena Snack Venom ini catnya jenis cat berpartikel ya, seperti halnya mutiara lembayung atau cat pearl. Bagaimana teknik aplikasinya? Untuk aplikasinya sebenarnya kurang lebih halnya seperti halnya kita aplikasikan cat berpartikel dengan spray gun konvensional biasa ya. Kalau kita ngomong di spray gun konvensional, mungkin yang cocok untuk cat berpartikel seperti gini adalah spray gun yang memiliki karakter semburan kering. Jadi semprotannya patternnya lebar, kurus. Jadi hasil semprotan yang dihasilkannya kering ya. Bisa mungkin di tipe spray gun yang HVLP, atau mungkin kalau di Meiji itu mungkin tipe T atau tipe R, saya nggak hafal. Jadi kenapa spray gun itu didevelop dengan berbagai tipe ya, sebenarnya fungsi dari untuk aplikasinya masing-masing. Oke, kita kembali ke aerosol di tone premium. Jadi bagaimana cara mendapatkan hasil semburan yang kering atau tipis seperti halnya ditabur? Tekniknya cukup sederhana. Jadi jarak tembak kita atur konsisten, terus overlapnya cepat. Ini supaya menghasilkan semburan yang tetap kering. Kalau kita mainnya basah barbar atau kita jarak kita agak dekatkan terus tariknya kita pelan, secara tidak langsung hasil semprotan cat yang keluar dari nozzle-nya itu dropletnya tentunya akan basah dan kasar. Jadi nekannya nggak full, nekannya cuma angkal. Kalau kita tekan full ya semprotannya becek. Kalau semprotannya becek, catnya nggak gurih, blentong-blentong. Ini karena urusannya dengan partikel ya, bukan cat solid. Untuk aplikasi cat aerosol yang berpartikel seperti gini pernah saya bahas lengkap. Kalau nggak salah catnya Stylish Blue Matte ya. Untuk link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu semisal teman-teman nggak puas dengan penjelasan yang saya sampaikan di video kali ini. Untuk video ini sengaja semuanya nggak tak percepat ya ketika aplikasi cat Snack Venomnya, supaya teman-teman juga bisa langsung melihat. Jadi videonya nggak saya percepat juga nggak saya perlambat. Untuk mendapatkan ketebalan yang kita inginkan juga nggak bisa langsung sekali proses, tetap bertahap. Entah itu 3 atau 4 kali tetap kita jeda, karena thinner yang dipakai dari aerosol di tone premium ini kita nggak bisa identifikasi ya, entah itu thinner PU atau NC. Apalagi kalau model gas seperti gini atau aerosol seperti gini, yang mana dia sudah tercampur dengan gas di dalamnya ya, secara tidak langsung itu akan terasa sangat dingin banget. Kalau kita aplikasinya barbar, tentunya catnya akan bubur, nggak kelihatan gurih. Oke, bentar, ini layer kedua. Urusannya dengan partikel. Kalau urusan dengan partikel nggak bisa langsung hantam jebret terus, nggak bisa. Pasti hasilnya
catnya akan gugur, muyes, nggak mateng. Kalau mau pengen efek hitamnya nggak kelihatan, ya memang perlu tebal. Tapi nutupnya harus bertahan, nggak bisa langsung tebal. Oke, saya pakai handset, sorry ya, ini nggak gaya, tapi sama teleponan sama keluarga. Nah, ini di layar yang kedua. Oh. Oke, minta maaf, aku sambil teleponan, ada grup keluarga dan grup tim bully ini tak gabung jadi satu. Jadi biar ada temennya kalau kerja. Ini uploadannya memang sengaja tak buat panjang, kenapa? Lagi-lagi supaya teman-teman nggak gagal paham, nggak hanya melihat video yang dipercepat atau diperlambat. Jadi supaya real apa adanya. Karena saya sering mendapat keluhan setelah melihat video entah itu dari mana, terus ngeluhnya ke saya, ya mendingan saya buat video yang durasi panjang sekalian. Urusan kuota wifi tetangga mungkin lebih aman. Oke, untuk catnya 400 cc atau 400 mili saya aplikasikan habis sampai dengan keseluruhan panel. Kalau dibilang tebel, ini sudah relatif tebel ya. Lanjut ke proses clear coat. Oke, untuk clear coat karena kita aplikasi malam hari, saya pakai clear coat 2K. Jadi ini menyenangkan tamu saya. Pakai cat gratis, clear coat gratis. Tenaga nih sekarang ya sini. Cuman nanti malam katanya mau dipijeti ya. Pijeti ya? Iya. Tenang. Enggak ya. Aku cuma bercanda. Jadi tamu itu adalah ya, bukan raja. Tamu itu adalah harus sengsara. Oke, clearnya 2:1 karena ini medianya ya, media remuk-remukan. Saya coba aplikasinya, apa itu namanya, coba aplikasinya main sedikit thinner karena takutnya keriting ya, karena tadi ada bagian panel kecil yang sudah keriting ya. Iya. Ini panel kecilnya keriting. Kenapa masalahnya? Karena kita ketika cat hitam oke, aman karena ya kita pakai catnya biru. Terus metode semprotnya atau setelan dari spray ganja kita buat setelan yang kering, jadi tembakannya kering, nggak basah, sehingga aman, nggak keriting. Tapi ketika sudah kita aplikasikan snack venomnya, saya coba aplikasi yang dekat basah langsung babi buta ya. Nah, mesti dapat jerukan yang partikel yang nggak bagus. Satu, yang keduanya rawan juga untuk keriting karena tindakannya terlalu terlalu berlebihan. Oke, 2:1. Ini sebenarnya gelasnya nggak akurat, berarti kalau 2:1 yang hadronnya kurang sedikit karena gelas yang bagian atas dia melebar, nggak vertikal gitu ya maksudnya. Oke, saya pakai thinner segitu aja, kita aplikasikan langsung. Spraykan itu nanti tolong ambilkan Pak, tamu adalah sengsara. Bukan raja, tamu adalah sengsara. Bapak suruh sintak tadi Mas. Suruh sintak itu apa? Suruh sintak tuh Estafet. oh estafet. Oh, bahasanya Kalimantan suruh sintak ya. Itu yang kesan kawinan. Oh, suruh sintak itu kalau piringnya estafet kalau orang hajatan atau Iya. tahlilan. Oke, langsung kita aplikasikan gitu. Oke, untuk aplikasi clear coat seperti biasanya, tapi yang agak beda adalah ketika di layer pertama tadi saya semprotan saya buat merata saja, nggak terlalu becek, agak menjauh. Kenapa alasannya? Karena ini media remuk-remukan, jadi sudah ada penyakit keriting. Jadi thinnernya tetap saya kurangi. Aplikasi pertama hanya saya tembak rata saja, kemudian tanpa flash off langsung naik di layer yang kedua. Untuk teknik seperti gini wes nggak usah saya omongkan banyak-banyak karena saya sudah banyak membahas tentang teknik aplikasi one visit aplikasi seperti gini. Yang saya akan bahas adalah tamu saya. Untuk tamu saya ini
beliau seorang bengkel cat juga dan sering gagal teknik one visit aplikasi, entah itu mungkin karena tutorial yang gagal atau gagal paham, saya juga nggak tahu. Pada intinya datang ke rumah ini membawa 2 set panel motor, satu motor Mio yang saya kerjakan dan ada satu set motor Revo remuan yang rencananya nanti untuk dia praktek sendiri. Jadi setelah melihat saya aplikasi di malam ini untuk teknik one visit aplikasinya, nanti beliaunya langsung akan uji coba, karena kalau cukup melihat di video katanya nggak puas karena sering gagal. Gagalnya di mana? Setelah naik di angka 3 layer clearnya beler. Wes, iki mesti apesku iki mat. Iki gara-gara awakmu terus aku sing ditabraki wong. Tapi oke nggak apa-apa. Aku justru senang seperti gini ya. Jadi orang langsung datang langsung melihat realnya seperti apa. Tak suruh duduk nongkrong lihat saya aplikasi. Seneng tau lek ndelok koncone Soro. Jadi ini resiko tantangannya besar. Videonya juga nggak tak percepat supaya memang kelihatan real. Emang ini real ya. Juga tamu saya juga supaya langsung melihat nanti kesalahannya di mana, ataupun kalau saya sampai beler tentunya ya saya akan malu sekali. Untuk permintaannya tadi sudah jelas. Jadi untuk permintaan tamu saya ini maunya klimis, cepat dan gratis. Tapi bonusnya tetap flat ya, karena beliaunya juga bengkel motor. Jadinya flat tetap menjadi idola untuk anak motor. Ini memang tamu kurang ajar, sudah minta klimis, cepat, gratis. Di aplikasi motor yang kedua gantian. Besok tamunya yang akan saya buat sengsara. Untuk aplikasi layernya di sini saya aplikasikan 3 layer. Ini lagi-lagi menjawab yang terhormat tamu saya yang sedang duduk di sana. Karena sering gagal kalau sudah di angka 2 ke atas ya. 3 layer itu katanya sudah sering terjadi kecelakaan beler. Jadi di sini saya harus bisa membuat 3 layer. 3 layer flat tanpa beler. Kuncinya di mana? Tetap setelan spregan. Untuk pattern saya buka full, jarum juga saya buka ya kurang lebih 2,5 ulir. Untuk setelan angin saya buka 1,5. Kuncinya selain itu ada pada overlap. Overlapnya tetap kita buat rapet tapi cepat. Jadi dapatnya clear tetap tipis-tipis tapi bertahap sampai dengan 3 atau 4 layer. Itu kunci untuk mendapatkan clear yang flat. Untuk 2,5 ulirnya ini 2,5 ulir jarumnya di SATA HVLP loh ya. Tapi untuk tamu saya ini sering menggunakan K350 dan Anes Iwata LPH 50. Untuk 2 spregan itu nanti kita bahas di uploadan selanjutnya. Wes mat, pokoknya bocah kae jan powe nak njawagong delok wong rekoso wis ora bayaran sesuk gantian. Wis to, tak gawe soro sesuk gantian pokoknya. Tapi setelah beberapa kali kita sharing sambil canda-canda, tak simpulkan bahwa tamu saya ini bisa jadi korban sosial media ya. Mungkin melihat video aplikasi clear code yang di slow motion sambil musik jedak jeduk. Nah, jadi ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Dipraktekkan yo clear beler kabeh. Jadi tolong teman-teman lagi video ini aja dipercepat, aja diperlambat. Mesak iki akeh korban ya. Ini fakta lo ya, fakta dari curhatan tamu saya. Jadi aplikasi kalem sama aplikasi cepat itu tetap menyesuaikan dari spek spregan ya, dan juga setelannya. Kalau spek spregan yang dipakai di konten kreator, semisal saya pakai HVLP terus teknik aplikasinya seperti gini, nggak bisa disamakan dengan ya yang mungkin teman-teman yang pakai spek spregan lain. Jadi semua tetap menyesuaikan kemauan dari alat. Oke, dapatnya kayak gini ki. Tapi ini clearnya belum jernih ya, jadi masih tinernya belum sempurna. Kita lihatin nanti kalau sudah kering seperti apa. Oke, tak aplikasikan 3 layer tebel, clearnya kental. Nanti hasilnya seperti apa? 6.300. Oh yang itu belum, 2, yang 1 sudah sana.
Dan untuk media yang lainnya saya percepat. Untuk teknik aplikasinya sama seperti halnya saya aplikasi ketika video nggak saya percepat ya. Ada yang saya aplikasikan 3 dan 4 layer menyesuaikan dengan kondisi media dan juga clearnya sisa ya. Jadi ada yang saya aplikasikan sampai 4 layer. Oke, ini dapatnya setelah jeda kurang lebih 1 jam ya. Seperti gini partikelnya. Nah, partikelnya dapatnya seperti gini, rapi toh, nggak belentong-belentong, mungkin nggak ada yang bubur atau nggak ada yang ngumpul di suatu titik. Kalau kita jarak jauh seperti gini ya efeknya ya kelihatan. Nah, efeknya ya gini kelihatannya. Nah, ini efeknya. Kalau video dekat partikelnya seperti gini rapinya. Nah, partikelnya seperti gini. Nanti di siang hari seperti apa? Kalau kita semprotannya babi buta, terus jarak gak konsisten, nyemburnya sana sini, pasti ngeblok ya. Atau partikelnya tuh rapat di mana-mana. Ada yang rapat di pojokan, ada rapat yang di tengah, ada yang mojok berdua di sini mungkin. Seperti itu. Kalau kita mainnya tabur, tentunya partikelnya rapi. Oke, kita lihati nanti siangnya seperti apa. Kalau barang aslinya ya jelas kelomoh ya. Ini tak antem 4 layer tanpa flash off, clear belkot 6300, clear 21. Ini belum dipoles. Ngomongin beler ya aman karena campuran tinter saya sedikit. Besok kita ceki apakah ada yang beler. Untuk satu kaleng habis untuk panel ini saja, nggak ada panel yang lain. Kalau ngomongin tebal berarti sudah tebal. Satu kaleng habis seperti gini. Untuk media ini aja tebal. Oke, begini hasilnya setelah clear coatnya kering. Ini dari berikutnya ya. Nah, dan ini belum sama sekali kita poles. Untuk ngelihat dropletnya ya kamera ya beneran ini saya dekatkan. Yang mana yang mau dilihat? Oh, yang ini coba, yang gampang, yang pinggir. Droplet partikelnya seperti gini rapinya. Kalau yang membabi buta, jarak tembak nggak diatur terus semprotannya langsung jos, nggak berhenti seperti hanya main cat solid, itu ada saya contohnya. Ya tolong ya ambilkan yang belakang ya, yang panel belakang kering, yo wis kering, enggak kok terus clear basah terus diposting yo enggak coy. Nah gini partikelnya, efeknya ngelihatnya yo di mana yo, ini di sini teduh jadinya kurang baleg gitu kelihatan efeknya. Sik, gambarku ketok ora iki lho, ketok to gambarmu di. Nah ini contoh. Kalau kita lihat dari gini ya ngefek lah. Tapi kalau kita detailkan kameranya seperti, nah ini bubur ini kelihatan bubur, ngeblok atau bubur. Ini kalau kita coba aplikasi spray gunnya apa tuh tadi namanya, babi buta, jarak nggak diatur terus dropletnya nggak dibuat sawur, jadi partikelnya nggak disawur seperti gini. Nah gini, kalau dekat seperti gini kelihatan, nah seperti gini. Tentu beda dengan yang lainnya. Ngono masih. Ini jarak pendek, media ora tak poles. Wes ya. Jadi paham ya. Iki. Kalau kita ngelihatnya dari ya jarak 5 kilo seperti ini ya ngefek. Wah, keren, ngefek. Tapi lihat ini malah yang saya maksud bubur tuh seperti gini bubur. Partikelnya rapat di sini aja. Kalau dari kejauhan apalagi panas matahari yo nggak kelihatan, apalagi digeser-geser apa diputar-putar ya jelas nggak kelihatan. Satu ini contoh salah. Nah ini kelihatan kan dari sisi samping. Nah catnya bubur. Ngomongin ketebalan untuk snack Venomnya ini, untuk ke 6 panel ya. Untuk ke 6 panel ini ngomongin ketebalan ya sebenarnya sudah termasuk relatif tebal karena satu kaleng saya aplikasikan semua ya habis. Satu kaleng saya habiskan untuk
panel Mio yang ukuran seperti gini. Leleh yo ora enek. Mungkin ya ini kotor-kotor seperti gini yang memang perlu harus dipoles. Ada lagi kotor ini kecil, perlu dipoles. Saya nggak ada panas ya, kalau ada panas kita bisa ngeliat efeknya. Ini satu contoh media yang berminyak. Ketika aplikasi tadi saya nggak teliti ya, kita memang harus benar-benar disiplin. Jadi setelah aplikasi cat bunglonnya, media harus digantung setidaknya supaya nggak ya kejatuhan sesuatu atau jangan sampai dipegang sebelum naik clear coat. Ini tadi mungkin kepercikan sesuatu yang berminyak, pas kita clear ternyata ini nitik seperti gini. Jadi clearnya kawah ya, nggak nonjol keluar tapi nonjol ke dalam. Kalau sudah dapat seperti gitu molesnya ya agak susah. Lebih baik nonjol keluar daripada nonjol ke belakang. Ini bagian pinggirnya seperti gini aplikasinya. Dapatnya meleh yo kodisik. Ini relatif aman melehnya. Ini melehnya di sini. One visit aplikasi melehnya di bagian bawah seperti gini. Oh ini kotor. Nah ini kotor lagi nih, minta dipoles bagian atas. Ini medianya memang remuk lur, jadi datang itu wis epoksian wis ngawur kita. Tapi untuk dapat hasil seperti gini ya wis lumayan lah. 6.300 clearnya dapatnya seperti gini. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan saya minta maaf durasinya terlalu panjang dan tidak ada unsur apapun dalam video ini untuk menyinggung pihak manapun kecuali Lekmat Sotil. Nantikan video selanjutnya masih dalam edisi membuat tamu sengsara. Oke, sekian, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang cat tetap semangat. Semangat, semangat. Tai joloro ati, acarane ora aku